Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word. Di pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kuatkan kita, Tuhan mau dorong kita bersemangat lewat kebenarannya, lewat firman-Nya, dan saya percaya Tuhan punya yang indah di hari ini buat kita. Karenanya sebelum kita melangkah di hari ini, saya ajak kita merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, dan satu hati sebelumnya saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, untuk nafas yang Tuhan beri di pagi ini kami mengucap syukur, untuk mata yang boleh terbuka dan melihat hari yang Tuhan beri buat kami mengucap syukur. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh di hari ini, kami rindu firman Tuhan, kami renungkan, kami baca, karena firman Tuhan ada kuasa, ada berkat, ada mujizat. Urapi hamba-Mu, berkati kami yang dengar, setiap firman tidak pernah sia-sia, tapi memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Tenang di tengah ekonomi yang sulit. Tadi malam saya beli mie goreng di tukang mie goreng langganan saya. Dan sambil masak, dia bilang, hari-hari ini sulit, susah. Saya jualan lebih dari 30 tahun, tapi sebulan ini kok kayaknya susah. Nah, bagaimana kita mengatasi hari yang sulit, ekonomi yang sulit bisa tetap tenang? Kita baca sama-sama Matius 6 ayat 25. Di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan berkat dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lewat ayat ini Tuhan mau ingatkan kita, ketahuilah bahwa Dia Tuhan yang setia memelihara kita. Dia bukan sekedar Tuhan yang memelihara, tapi setia. Tuhan mengajak kita melihat, lihat burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, namun setiap hari, kata setiap hari menunjukkan kesetiaan, diberi makan. Itu menunjukkan pemeliharaan oleh Bapamu yang di surga. Burung dipelihara dengan setia oleh Bapamu yang di surga. Lalu Tuhan bandingkan, bukankah kamu lebih daripada burung-burung itu? Saya percaya Tuhan pasti menyediakan makanan di meja makanmu untuk kamu dan anak-anakmu setiap hari. Saya beriman Tuhan tidak akan membuatmu kelaparan. Bagi setiap kita yang sedang menyaksikan
program Morning with the Word di pagi hari ini. Bangkitkan imanmu, taruh harapanmu. Kalau burung saja Tuhan setia pelihara, masakan kamu tidak dipelihara? Bahkan Alkitab menggambarkan kita melihat bunga yang di setiap musimnya Tuhan setia beri pertumbuhan dan warna yang indah didandan. Tuhan tidak akan mempermalukanmu. Kalau bunga diperhatikan, dipelihara, kalau bunga diberi warna, didandani, diberi keindahan, Tuhan lebih lagi Dia tidak akan mempermalukanmu di tengah situasi yang sulit, di tengah ekonomi yang sulit. Jadilah tenang karena kamu punya Tuhan yang mendandani kamu, yang memelihara kamu dengan setia. Bahkan Alkitab menggambarkan di kitab Ibrani bahwa alam semesta ini diatur oleh Tuhan. Geraknya matahari, bulan diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak kewalahan mengatur matahari, bulan berputar pada tempatnya. Tuhan tidak kewalahan, Tuhan tidak kebingungan. Ekonomi dunia bisa semakin tidak menentu, tetapi itu tidak membuat Tuhan kebingungan untuk konsisten memelihara dan mengurus hidupmu. Tuhan akan mengurus kita. Tuhan menggambarkan kalau burung saja Tuhan urus, bunga Tuhan urus, apalagi kamu. Kamu pasti diurus sama Tuhan. Karena kita perlu kenal Tuhan lebih lagi. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah bahwa dari semua pendapat pakar, pendapat teman, pendapat sahabat, bahkan pendapatmu sendiri, pendapat Tuhan yang paling benar, pendapat Tuhan yang paling benar, yang paling harus kita percaya. Maka banyak baca Alkitab, banyak baca firman, dan biarlah pendapat Tuhan itu yang menjadi pijakan untuk sikap kita, pijakan untuk langkah kita yang berikutnya. Alkitab bilang, makanya di ayat 33 diakhiri, maka semuanya itu yang dicari bangsa tidak mengenal Allah. Jawaban di tengah situasi yang sulit, jawaban di tengah ekonomi yang sulit, jawaban bagaimana dapat ketenangan di tengah ekonomi yang sulit. Semua yang dicari bangsa tidak mengenal Allah justru ditambahkan kepadamu. Lalu kalau kita baca ayat 34, dikatakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bangun percayamu, bukan bangun ketakutanmu. Setiap kesusahan punya kadaluarsanya. Hanya kebaikan Tuhan yang tidak kadaluarsa. Kebaikan Tuhan terus menerus. Amin. Karenanya jangan ukur kemampuanmu hari ini untuk kebutuhanmu besok. Kalau Tuhan berkati kamu hari ini, Tuhan tahu membawa berkat apa untuk kebutuhanmu apa di hari esok. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya percaya di tengah keadaan ekonomi bahkan yang sulit, kita bisa tetap tenang karena kita dijanjikan Tuhan memelihara kita dengan setia. Lalu yang kedua tadi kita membahas bahwa kita akan berpijak pada firman Tuhan untuk melangkah, untuk bersikap. Itu yang buat kita tenang. Dan kita akan membangun kepercayaan kita, bukan ketakutan kita. Itu yang buat kita tenang. Dapatkah saudara rasakan betapa Tuhan ingin kamu tenang? Dia sampaikan firman-Nya pagi hari ini. Tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Tuhan akan memeliharamu. Mari ambil waktu renungkan firman. Masing-masing setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word, ambil waktu saat teduh. Kalau mau tutup mata, boleh tutup mata. Kalau mau taruh tangan kananmu di dada dan ucap syukur, ucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan bahwa Engkau setia memelihara. Terima kasih Engkau mengingatkan bahwa kami perlu kenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Engkau mengingatkan bahwa masalah ada kadaluarsanya. Kasih setiamu yang tidak ada kadaluarsanya. Berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, jamah mereka satu persatu, lawat mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara kami. Kami tidak akan kekurangan. Tuhan setia memelihara kami. Berkati anak-anakmu yang sedang dalam masalah ekonomi. Tuhan tunjukkan jalan keluar. Tuhan buka jalan.
Pemeliharaanmu yang ajaib terjadi buat anak-anakmu. Berkat-Mu yang ajaib Tuhan tunjukkan buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kepedulian-Mu, kami merasakan bahwa betapa Tuhan ingin kami tenang lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perhatian-Mu, dan kami percaya kami akan mengalami, melihat di hari ini kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, jamah setiap pribadi. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita pasti dipelihara. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Bagikan Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluarga yang di hari-hari ini banyak orang khawatir, takut dengan masalah ekonomi. Bagikan kepada mereka supaya mereka boleh tenang, karena di tengah ketenangan kita bisa melangkah dengan lebih baik. Kita bisa menghadapi masalah dengan lebih baik. Tuhan mengasihimu, Tuhan memeliharamu. God bless you. See you.